Diam kamu. Uang itu tidak mengenal kata teman, bahkan saudara, Mas. Berlatar di sebuah kantor, kisah pun dimulai. Waktu itu terjadi pertengkaran dua saudara antara Palesmana dan Danuarta karena persaingan bisnis. Lesmana ditipu saudaranya Danuarta hingga membuat jantungnya kumat. Dan untuk memuluskan rencananya, Danuarta mencoba memaeotkannya. Namun anaknya Palesmana yang bernama Nisa tiba-tiba datang dan hampir memerogokinya. Dengan cepat Danuarta pun pura-pura membantunya dan segera membawa ke rumah sakit. Namun sesampainya di rumah sakit, nyawanya Palesmana tidak tertolong. Dan sebelum meninggalnya, Palesmana seperti mau menyampaikan sesuatu sambil menunjuk pada Danuarta. Namun semua itu tidak sempat tersampaikan sebab dia keburu meninggal dunia. Sehingga membuat Nisa sedikit penasaran dan membuatnya sedih banget. Untung aja pacaran Nisa yang bernama Bian selalu ada di sampingnya, sehingga membuat Nisa sedikit lega dan tidak larut dalam kesedihan. Setelah selesai proses pemakaman, Danuarta kemudian menemui Nisa dan istri almarhum yang bernama Risma untuk menyampaikan amanat dan keadaan perusahaan sepeninggalnya Palesmana. Demi menguasai perusahaan dan aset-aset lainnya, Danuarta berbohong kalau perusahaan Palesmana mengalami kebangkrutan. Gak mungkin suamiku bangkrut, gak mungkin! Dan yang lebih penting lagi, Palesmana berwasiat kalau Nisa anaknya harus menikah dengan Danuarta. Papa, kamu mau saya menikah dengan kamu? Sehingga membuat Nisa kaget dan langsung menolaknya karena dia tidak percaya dengan semua itu. Danu kemudian menyuap mamah tirinya Nisa untuk membantunya supaya Nisa mau menikah dengannya. Dia berani bayar berapapun asalkan Nisa jadi istrinya. Karena gak mau hidup dalam kemiskinan, Risma akhirnya menyetujui permintaan Danuarta. Malam itu Nisa dianterin pulang sama pacarnya habis cari kerja. Bian pun coba ngomong sama Nisa kalau dia curiga sama apa yang dilakukan Danuarta tentang amanat papahnya. Namun belum sempat ngomong, Risma datang dan memarahinya serta menyuruh Nisa untuk segera masuk rumah. Di sana Nisa kemudian dipaksa mamah tirinya untuk menikah dengan Danuarta supaya hidup enak dan berkecukupan. Gak seperti pacarnya yang kere itu. Namun Nisa menolaknya. Mana janji kamu untuk menikahiku sama Tisa dengan cepat? Besok harinya Danuarta menagih janji sama Risma tentang pernikahannya sama Nisa dan mengancam akan menyetop memberikan uang sampai Nisa mau menikah dengannya. Alhasil Nisa dapat paksaan lebih keras lagi dari Risma supaya dia mau menikah dengan Danuarta. Namun kali ini Nisa menolaknya lagi. Aku gak mau menikah sama kamu. Nisa kemudian menemui Bian dan menyuruhnya untuk membawanya pergi jauh karena dia gak mau menikah dengan Danuarta. Namun Bian menolaknya karena bukan begini caranya. Tapi bukan begini caranya. Ketahuan Nisa menemui pacarnya, akhirnya Bian dapat bogem mentah dari orang suruhannya Danuarta sampai terkapar. Jadi jangan pernah macam-macam sama saya. Diam! Hingga pada suatu waktu datanglah dua orang perempuan menagih utang sama mamahnya. Mereka mengancam akan laporkan mamahnya ke polisi kalau dalam 2 hari tidak membayarnya. Saya tidak akan segan-segan melaporkan hal ini ke polisi. Dengan kejadian tersebut, mamahnya menggertak Nisa untuk menikah dengan Danuarta. Namun Nisa menolak lagi. Hingga akhirnya karena kesal dengan sikap Nisa yang keras kepala, Danuarta kemudian mengancam Nisa kalau dia tidak mau menikah dengannya, dipastikan karir dan nyawa Bian tidak akan selamat. Saya tidak akan segan-segan menghabiskan Bian. Karena gak mau semua itu terjadi, Nisa pun dengan terpaksa akhirnya mau menikah dengan Danuarta. Bian pun datang mencoba menghentikannya, namun Nisa malah menyuruh Bian pergi dan jangan pernah mengganggunya lagi.
demi keselamatannya. Mulai detik ini jangan ganggu aku lagi. Tapi Tisa, Malam pertama pun tiba. Danuarta mengajak Nisa untuk melakukan tutumpakan. Namun Nisa waktu itu belum siap dan Danuarta pun mencoba mengertinya. Maaf, aku belum siap. Sementara istrinya Danuarta yang bernama Santi merasa heran karena akhir-akhir ini suaminya jarang pulang dan mulai mencurigainya kalau dia punya cewek lain di luar sana. Bahkan Danuarta akan menceraikannya karena dia tidak mampu memberikan keturunan. Kamu itu mandul, Sinta. Kamu gak cukup campur. Malam berikutnya Danuarta mengajak Nisa lagi untuk melakukan pengecerotan. Namun Nisa belum bisa memanjakan panakol bedugnya Danuarta sehingga membuat dia marah besar. Besok paginya Risma datang ke kantornya Danuarta untuk meminta imbalan uang 100 juta. Karena dia sudah berhasil membujuk Nisa untuk menikah dengannya. Dan pembicaraan tersebut didengar oleh istrinya Danuarta sehingga Risma pun dikepret nyangsang. Aku nggak nyangka kalau istri Mas Lesmana rela menjual anak gadisnya demi uang. Karena di tempat lain karena kinerjanya yang bagus, Bian diangkat jadi manajer marketing di perusahaannya. Dan hidupnya sekarang berubah jadi serba berkecukupan. Aku mau malam ini juga jadi milikku. Malam selanjutnya Danuarta kembali mengajak Nisa tutumpakan. Dan Nisa pun kembali menolaknya. Karena panakol bedugnya semakin berontak pingin nginep di goa berambut keriting, Danuarta akhirnya memaksa Nisa untuk tutumpakan. Dan akhirnya kali ini Danuarta berhasil menjebolnya hingga banjir bandang. Duning mantap mas, jos mas, hanya kau tidak dari dulu mas. Ulang lagi sekali lagi ya mas. Maknyus mas, jos, aji. Singkat cerita, Nisa dan istri tuanya Danuarta tinggal serumah. Waktu itu Nisa diajak Santi untuk belanja ke mall. Di sana dia tak sengaja bertemu dengan mantan pacarnya dan kepergok sedang berpelukan oleh Santi. Santi kemudian foto mereka dan melaporkannya sama Danuarta. Dan akhirnya gara-gara kejadian tersebut Danuarta marah besar sehingga Nisa dapat gamparan dari Danuarta dan perlakuan tidak manusiawi. Besok paginya Risma pergi ke kantor mau minta uang lagi sama Danuarta. Namun dia malah berpapasan dengannya. Dan Risma pun kemudian mengikutinya. Dan betapa kagetnya Risma, ternyata Danuarta bergelimang harta selama ini berasal dari perdagangan ciwi-ciwi. Bahkan sekarang Danuarta sudah jadi DPO polisi. Namun keadaan tersebut malah dimanfaatkan Risma untuk mengeruk uangnya dari Danuarta. Sehingga membuat Danuarta menyuruh anak buahnya untuk memaeotkan Risma. Dan di akhir cerita Nisa akhirnya hamil dari hasil tutumpakannya dengan Danuarta. Sedangkan Risma meninggal dunia dimaeotkan oleh anak buahnya Danuarta karena mengetahui bisnis gelapnya. Sementara Danuarta akhirnya ditangkap polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mengalami depresi di penjara. Nisa dan Bian akhirnya kembali bersatu dan akan menikah setelah anaknya lahir nanti. Tamat dengan ending yang sangat mengeceratkan.